Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena dalam perencanaan pembelajaran mencakup seperti strategi, model, dan metode yang diterapkan guru dalam pembelajaran itu sendiri. Sedangkan pengelolaan kelas yaitu bagaimana guru dapat mengkondisikan kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih jauh tentang perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puput Kurniasi, NIM A22019.001, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Bapak Wibowo Heru Prasetyo SPD MPD. Yang pertama, pendahuluan. Terbentuknya manusia yang berkualitas sebagai tujuan dari pendidikan tak lepas dari proses pembelajaran. Nah, menurut Gangney, dalam Fathur Rahman menyatakan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi terjadinya proses belajar kepada siswa. Sedangkan menurut Rusman, proses pembelajaran adalah dalam kelas dapat menentukan cara pandang siswa karena sangat mempengaruhi lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai capaian pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya itu pembahasan. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama, konsepsi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sebenarnya apa sih perencanaan pembelajaran itu? Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang memiliki pengaruh sangat besar untuk kesuksesan peserta didik itu sendiri. Karena perencanaan pembelajaran memuat beberapa aspek yang membantu kesuksesan tersebut, seperti rencana rancangan, skenario, indikator aspek yang menyesuaikan tema, dan perencanaan pembelajaran yang juga merupakan suatu panduan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran itu apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengarahkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar dari pengajar itu sendiri. Sedangkan prinsip perencanaan pembelajaran yaitu ada dua, landasan berpikir dan landasan berpijak. Sedangkan manfaat dari perencanaan pembelajaran di sini menurut Majid yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan landasan yuridis perencanaan pembelajaran yaitu ada tiga. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan salah satu misi pendidikan nasional yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, bahkan internasional. Bagaimana dengan instrumentasi? Dalam penyusunan pembelajaran, patokan utama seorang guru adalah tujuan pembelajaran atau learning outcomes, yaitu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, selain itu, guru juga dapat memilih model perencanaan pembelajaran. Nah, di sini saya menetapkan dua model perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu model dari Ralph W. Tyler. Tyler menetapkan 4 tahap yang harus dilakukan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu model dari Hilda Tabah. Sebenarnya hampir sama dengan model Tyler, karena model Tabah ini modifikasi dari model Tyler itu sendiri. Bedanya dalam model Tabah ini menekankan pada pemusatan perhatian di gurunya. Terdapat 7 langkah dari model Tabah ini. Yang pertama yaitu diagnosis kebutuhan, yang kedua formulasi pokok-pokok,
Yang ketiga, seleksi isi atau seleksi materi. Yang keempat, organisasi isi. Yang kelima, itu seleksi pengamatan belajar. Yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penentuan tentang apa yang harus dievaluasi, evaluasi, dan bagaimana cara mengevaluasinya. Sedangkan bagaimana sih implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi seorang guru? Karena guru sebagai komponen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu sendiri, guru memiliki peranan yang sangat penting. Guru tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa, tapi guru juga sebagai pengelola kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Kirby, yang menyatakan semua yang ada dan tercipta dalam proses pembelajaran tertambat di pundak seorang guru. One underlying the teacher is the essential constant feature in the success of any education system. Sedangkan menurut Duncan, bahwa ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru. Yang pertama yaitu teacher formative experience. Sebagai contoh yaitu asal kelahiran guru, suku guru, budaya guru, adat istiadat guru, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu teacher training experience. Sebagai contohnya, pengalaman latihan, profesional, dan tingkat pendidikan dari guru itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu teacher properties. Sebagai contohnya, sikap guru terhadap profesional kinerjanya, sikap guru terhadap siswa, dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan dari perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik disertai dengan langkah yang antisipatif guna memperkecil apa yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.